Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taksi Vlog Si Kuning. Oke, jadi on beat kali ini kita masih dalam edisi karena pelanggaran atau karena PBO ya teman-teman. Tapi alhamdulillah walaupun kita kena PBO tetap kita dapat orderan. Dan ini argonya juga lumayan ya teman-teman, 15.400 untuk pengantaran di daerah Belitung sekitar 6 kilo. Oke, kita sambil jalan sambil ambil. Tadi padahal mau bikin konten di atas flyover ya. Tapi berhubung tempatnya ini kita harus belok gitu. Lewat ini bisa nih. Ini masuk di sini. Nah, lewat ini enak lah ya. Lewat mana lah ya? Oh, lurus juga bisa. Oke, lurus aja sini aja. Jalannya lumayan itu hancur. Bukan lumayan lagi sih, ini mah hancur. Oh ya teman-teman, kita bahas-bahas tentang PBO ya. Ini kemarin terkena PBO karena itu si customer salah titik jemput. Jadi dia itu di Mitra Plaza, tapi ketika bikin orderan gitu bikinnya di Mitra Mas. Sedangkan di Mitra Plaza dengan Mitra Mas itu lumayan jauh jaraknya. Jadi pas dia pesan, aku kebetulan lewat di Jalan Matkasan. Mitra Mas kan di Jalan Pramuka, otomatis aku dapat bike nih. Harganya besar 22.000 gitu kan. Aku terima aja. Pas itu langsung aja aku jemput karena dekat kan. Sampai di Mitra Mas aku bilang nih, Kak, aku sudah di tempat gitu kan, sudah sampai di titik jemput gitu aku bilang. Terus dia bilang, iya aja, ini juga di depan Kak aja, ini juga di depan Mas gitu kan. Terus bingung aku karena nggak ada orang gitu di Mitra Mas kan. Udah malam juga. Gimana Mas? Gue bilang coba kasih patokan gitu kan, kasih patokan entah apa gitu kan biar enak buat nyarinya. Nah, dikasihlah patokan di Mitra Plaza gitu. Waduh, aku bilang aja Mas ini salah titik Mas, aku bilang cancel aja gitu kan daripada nunggu lama kayak gitu karena lumayan jauh. Terus dibilang ya udah aku tunggu aja Mas ya, jemput aja. Ya sudah, aku jemput di jalan nih. Nah, waktu di jalan itu titiknya dirubah, berapa kali dirubah karena dia mungkin merasa bahwa sebelumnya itu enggak semahal itu dari titik dia ke tujuan gitu kan. Nah, karena itu dirubah-rubah otomatis kan gak enak juga kalau kita ngambil semahal itu. Jadi ku bilang lah pas di jalan, ku bilang itu Mas nggak usah dirubah gitu, nanti di akhir perjalanan aja gitu rutenya dirubah, aku bantu gitu kan. Ternyata tarif dari, tunggu sebentar ya, mau nyampe nih, mau nyampe titik nih, nah ini nih, nah bentar, Jantan Maksim ke warung sate Abah Amut, Jalan Cendrawasih. Tete 56.000. Nggih. Iya. Nggih. Ya ini aja kah? Oh nggih, ulun bawa lah. Yo. Barangnya sekecil ini, ngantarnya jauh banget. Oke, kita dapat harga, dibayar 16.000, lumayan. Oke, kita jalan dulu.
disuruh lewat belakang ya. Nah jadi teman-teman, rutenya itu kan kusuruh buat rubah nanti di akhir perjalanan kan. Nah sedangkan pas aku cek di aplikasi Maxim buat customer gitu kan, aku cek dari jarak titik jemput yang sebenarnya customer itu sampai ke titik apa namanya, titik antarnya dia, ternyata cuman 10.000. Nah sedangkan yang dia pesan itu 22.000 karena lumayan jauh kan. Jadi ku bantulah aku rubah. Karena aku rubah otomatis jaraknya harusnya lebih pendek kan, harus ku tarik ke sini arah ke tempat titik jemput yang dia salah. Nah, aku rubahlah di situ, aku sesuaikan dengan tarifnya. Ternyata setelah aku rubah itu kedeteknya aku kayak gini, kayak bodohin customer gitu. Aku bilangi harganya 22.000 terus aku potong gitu, jadi jarak 10.000. Biar apa? Biar saldoku gak kepotong banyak. Nah jadi sistem ngedeteknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian teman-teman driver khususnya dapat orderan salah titik jemput kayak gitu, kalau jarak titik jemputnya yang salah itu lumayan jauh, mending kalian jemput dulu. Nanti setelah kalian jemput, kalian suruh customernya cancel aja. Karena kalau kita mau jujur juga, ya sistem ngedeteknya nggak tahu keadaan di lapangan gitu. Dia taunya kita nih ngibul. Jadi untuk cari aman, mending kita suruh customernya cancel. Nanti kita tentuin harga di aplikasi Maxim Driver. Nah, kita sesuaikan di situ. Daripada kita terkena PBO lumayan anyep. Jadi beberapa hari ini terkena PBO ini aku narik, jadi cuman dapat 2 orderan aja yang masuknya itu enteng gitu. Setelah 2 orderan berikutnya susah banget, kecuali orderan itu emang orang-orang gak mau ngambil. Wah, jadi karena memang terpaksa ya, kalau kita karena pelanggaran kita harus ngambil banyak-banyak orderan gitu. Yang nggak peduli argo mau 4.000, 6.000, sikat aja terus, yang penting dapat bintang gitu kan. Kalau mau nembak ya juga bisa, tinggal nembak. Ya tergantung lah, kalau misalkan mau nembak ya nembak nggak masalah. Oke, kembali lagi ke cerita tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat, ya sudah, kalian customernya tetap mau minta jemput kita, ya sudah kita jemput aja. Tapi setelah sampai customer naik, ya kita minta aja itu kak pesanannya di cancel aja gitu. Nanti untuk tarif kita sesuaikan sesuai dari titik ini kakak sampai ke titik tujuan kakak kayak gitu. Bilang aja kayak gitu, mending kayak gitu. Sumpah, aku juga baru pertama kan dapat salah titik, karena biasanya aku ubah rute kalau sekali aku ubah rute itu aman, nggak pernah kena PBO. Dan jarak ubahnya itu juga dekat, misalkan kayak salah gang doang gitu kan, salah gang, terus kayak ya salah titik di seberang sini ke seberang jalan kayak gitu aja. Jadi harga masih sama gitu, memang ubah rute tapi harga masih sama. Oke, nih sambil ngantar orderan ya, kita sambil ngomong soal PBO. Oke, kalau misalkan teman-teman punya pengalaman soal pelanggaran di aplikasi driver kita Maxim, nggak apa-apa, sharing aja nanti, biar kita sama-sama belajar gitu, sama-sama dapat pengalaman. Oke teman-teman, ini titik antar kita ini lumayan nih. Ya di daerah Belitung. Nyantai aja, kita sambil nyantai gitu, nggak usah buru-buru. Langitnya lumayan bagus nih kalau misalkan
sampai ke Banjarraya pelabuhan. Nah, asik padahal nih, langitnya kemerah-merahan. Oke teman-teman, aku mau lanjut ngantar dulu. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis video ini. Terus buat teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe channelnya, nyalakan lonceng biar setiap kali aku upload ada notif buat kalian. Jangan sungkan, silahkan komentar aja kalau misalkan kalian punya pengalaman, mau cerita atau apapun, bertanya silahkan klik di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.